Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai sebelum lahir siapa aku, setelah lahir siapa aku, dan setelah mati siapa aku. Dengan tubuh lelah, wajah yang tampak lusuh dan murung, Jamaluddin duduk di balai bambu dan menyandarkan tubuhnya bersandar pada pohon nangka di depan warung kopi di belakang pondok pesantren Nurul Iman. Dengan mata setengah terpejam, dia menikmati lelah tubuhnya dan lelah pikirannya. "Ini kopinya, Kang." Suara Nyai Lastri agak mengagetkan Jamaluddin. Dia membuka matanya dan mengucapkan terima kasih. Begitu Nyai Lastri kembali ke warung, Jamaluddin segera menuang kopinya ke lepek lalu meminumnya. Dan sekarang mata itu menjadi terang. Yang sebelumnya layu karena ngantuk dan capek, namun tetap saja pandangan matanya kosong, berarti pertanda ada beban pikiran yang menggelayut. Kembali dia sandarkan kepalanya di pohon nangka. "Kenapa, Mal? Tampaknya loyo banget." Tiba-tiba ada suara di sampingnya. Jamaluddin membuka mata. Tampak Warno, penjual pendol keliling, duduk di sampingnya sambil membawa secangkir kopi. "Aku pusing, No. Sudah puluhan pondok pesantren ku datangi. Sudah puluhan kiai aku tanyai. Tak satu pun yang jawabannya dapat memuaskan," jawab Jamaluddin dengan suara lemah dan putus asa. "Pertanyaan apa kok sampai tak ada yang mampu menjawab?" "Begini loh, No. Seminggu yang lalu, ketika aku mengikuti pemakaman Haji Harun, aku duduk di bawah pohon randu yang agak jauh dari liang kubur. Aku tak sengaja mendengar percakapan orang yang tak ku kenal yang ada di sampingku. Bertanya kepada temannya, mengapa orang yang telah mati dikafani lalu diikat dengan 3 ikatan, di atas, di tengah, dan di bawah. Apa artinya itu? Apa maksudnya?" Orang yang ditanya tidak mampu menjawab. Justru aku yang selalu menanyakan pertanyaan itu pada diriku. Seandainya jika aku yang ditanya, apa jawabanku? "Jawabannya apa, Mal?" tanya Warno. "Justru itu, karena aku tak tahu. Aku penasaran, sedangkan aku malu tanya pada orang itu. Akhirnya, kutanyakan pada banyak orang, termasuk para kiai yang kuanggap sebagai orang yang pandai dan dalam ilmunya masalah agama. Namun nyatanya tak ada jawaban yang dapat memuaskan. Dan sampai sekarang aku masih penasaran. Ku cari orang yang kemarin melontarkan pertanyaan itu, namun tak ketemu. Siapa namanya, di mana rumahnya, aku tak tahu." "Oh alah, cuma masalah itu toh. Cobalah kamu tanya Kang Rekso, menantu Haji Muntir yang punya langgar di pojok desa itu." "Masa, No?" tanya Jamaluddin tak percaya. "Saya sendiri tak begitu kenal, Mal. Tapi kata Pak Iman, Rekso itu ilmunya sangat dalam. Katanya ilmu sejati," jawab Warno berusaha meyakinkan Jamaluddin. "Cobalah, Mal. Siapa tahu benar kata Pak Iman," lanjut Warno. "Baiklah, No. Terima kasih. Aku mau coba ke sana," kata Jamaluddin dengan nada penuh harap. Malam hari setelah sholat Isya, Jamaluddin benar-benar bertamu ke rumah Haji Muntir untuk menemui Rekso. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya Rekso turun dari musola dan menemui Jamaluddin. Setelah diberitahu istrinya ada tamu, Rekso menjumpai Jamaluddin dengan wajah penuh tanda tanya. "Loh, sampean ini siapa? Dan ada perlu apa?" tanya Rekso yang memang belum kenal dengan Jamaluddin. "Saya Jamaluddin dan ada sedikit keperluan sama Kang Rekso." "Keperluan apa?" tanya Kang Rekso ingin tahu. "Kang, ada pertanyaan." Kemudian Jamaluddin bercerita
bercerita seperlunya. Setelah selesai bercerita, Jamaluddin diam, menunggu jawaban Rekso. Sebelum saya jawab, bolehkah saya tanya, untuk apa Mas Jamaluddin ini ingin tahu jawabannya? Tanya Rekso menegaskan. Begini Kang Rekso, saya ini lulusan pondok pesantren. Jika menuruti amanah kiai-kiai saya, harusnya sekarang saya telah terjun ke masyarakat sebagai kiai, atau paling tidak sebagai ustadz lah, membenahi, memperbaiki masyarakat. Namun saya ragu dengan ilmu saya. Apakah sudah cukup sebagai modal? Meskipun telah banyak ilmu agama yang saya pelajari, namun pengalaman hidup saya masih terlalu minim. Apalagi saya belum pernah belajar ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, atau ilmu kehidupan yang sebenarnya. Saya jadi ragu, dan sekarang terbukti pertanyaan mengapa pocong atau mayat diikat 3 bagian saja tak dapat saya menerangkannya. Itu saya anggap bahwa ilmu saya masih sangat dangkal. Mohon pencerahan, mohon bimbingan dari Kang Rekso. Oh, begitu toh Mas Jamal. Komentar Rekso maklum. Begini Mas Jamal, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak mungkin manusia menguasai semua ilmu kehidupan. Ibarat tidak mungkin manusia menguras habis air dalam lautan atau dalam samudra. Ilmu manusia ibarat setetes air, sedangkan ilmu Tuhan atau ilmu kehidupan atau kenyataan hidup bagaikan samudra yang sangat luas. Berapakah perbandingan setetes air dengan samudra yang luas? Belajar ilmu harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Bila kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus belajar ilmu tajwid, harus belajar nahwu shorof agar pandai berbahasa Arab, harus belajar menjahit untuk menjadi seorang penjahit, dan seterusnya. Kita tidak harus menguasai semua ilmu. Biarlah setiap orang mempunyai kekhususan masing-masing agar satu sama lain saling membutuhkan. Tukang servis butuh penjahit agar punya baju baru. Seorang penjahit butuh tukang servis bila sepeda motornya rusak. Seorang guru butuh petani untuk membeli beras. Seorang petani butuh guru agar anaknya memperoleh ilmu. Demikianlah ilmu dalam kehidupan ini Mas Jamal. Ilmu yang diperoleh di pondok pesantren memang harus diamalkan. Tentu saja sesuai dengan ilmu yang dikuasai dan dibutuhkan di masyarakat. Mempraktikkan ilmu bukan berarti harus disebut memperbaiki masyarakat. Seakan-akan masyarakat rusak dan harus diperbaiki oleh para lulusan pondok pesantren. Kalimat membenahi masyarakat, memperbaiki masyarakat sebetulnya kurang pas bagi lulusan pondok pesantren. Sebab ajaran agama memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Memperbaiki diri sendiri dan keluarga lebih utama sebelum memperbaiki orang lain. Hal ini yang seringkali kurang diperhatikan oleh para penceramah atau dai, sehingga yang banyak terjadi pengajaran tanpa pengamalan, banyak bicara tanpa kerja, banyak saran, banyak perintah tanpa keteladanan atau tanpa contoh. Akhirnya berdakwah kehilangan ruhnya sebagai syiar agama, namun menjadi profesi, pekerjaan yang menjanjikan, sehingga semakin laris akan semakin mahal. Dan tidak mengherankan, menjadi dai adalah profesi yang sangat menggiurkan dan menjanjikan. Dan hal ini bertentangan dengan risiko dakwah para rasul. Bila memang kita ditakdirkan menjadi pendakwah atau dai, jadilah dai yang jujur, sederhana, apa adanya. Jangan bicara yang terlalu jauh dari kenyataan. Bila terpaksa harus bicara surga, jangan sampai bergaya seakan-akan kita pasti masuk surga. Karena surga semata-mata hak prerogatif Tuhan, belas kasih Tuhan. Ibadah kita sungguh tak layak untuk ditukar dengan surga. Bila terpaksa bicara tentang neraka, janganlah sampai bergaya tak mungkin kita masuk neraka. Sebab kenyataannya manusia adalah makhluk yang lemah dan mudah lupa, mudah lalai. Kita harus benar-benar sadar
batasan ilmu kita. Bila ditanya kita tidak tahu, bilanglah tidak tahu atau belum tahu. Tak usah malu atau takut dikatakan tidak pandai, tidak alim, sehingga pura-pura alim padahal sangat jauh dari predikat alim. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, sebab hanya Tuhanlah yang sempurna. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu benar, sebab Tuhan adalah Ghafurur Rahim. Asal kita minta maaf dan taubat. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Namun bila salah, cepat-cepatlah sadar dan mohon maaf. Tuhan hanya menuntut kita untuk selalu ingat kepadanya. Apapun boleh kita lakukan, asal jangan lupa kepadanya. Apakah permintaan itu terlalu sulit bagi kita? Mas Jamal, tentang pertanyaan mayit dipocong. Mayit dipocong diikat menjadi 3 bagian. Sebetulnya pelajaran bagi yang masih hidup, bukan untuk si mayit. Karena si mayit tidak mungkin dapat protes apapun yang dilakukan kepadanya. 3 ikatan itu adalah simbol ikatan hidup. Yang pertama, hidup terikat di alam kandungan. Yang kedua, hidup terikat di alam dunia. Dan yang ketiga, hidup diikat di alam arwah atau alam setelah kematian raga. Perjalanan roh yang mengalami atau menjalani 3 tahapan atau ikatan itu selalu bersirkulasi. Sehingga bagi orang-orang yang sedang berproses suluk atau menempuh perjalanan menuju ketuhanan, sering muncul pertanyaan, sebelum lahir siapa aku? Setelah lahir siapa aku? Dan setelah mati siapa aku? Lalu setelah hidup lagi siapakah aku? Dan pertanyaan seperti itu tak mungkin dijawab hanya dengan pengetahuan atau wawasan belaka. Harus betul-betul dengan perjalanan atau proses yang dirasakan dan dihayati. Kang Jamal, pikiran sampean itu masih bagus. Paling tidak masih menimbang-nimbang konsekuensi daripada mereka-mereka yang kelewat percaya diri namun tidak konsekuen. Tidak sedikit mereka yang gemar berceramah namun tak ingat pengamalan sama sekali. Suatu hal yang sering diresaukan Rasul, bahwa suatu saat akan ada zaman di mana agama hanya jadi topik pembicaraan saja, namun jauh dari pengamalannya. Mas Jamal, belajar harus tanpa henti, tanpa merasa bosan, sebab hidup adalah proses belajar. Belajar hanya akan berhenti bila kita telah mati. Di dalam pondok pesantren hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Kelanjutannya justru ada di luar pondok pesantren. Di kenyataan hidup, jauh lebih banyak ilmu yang ada di luar pondok pesantren. Jangan sampai salah paham bahwa lulusan pondok pesantren itu segala-galanya, jaminan pasti alim. Jangan lupa, Rasul juga bukan lulusan pondok pesantren. Bila memang teladan kita adalah Rasul, bila memang kita ditakdirkan lulusan pondok pesantren, syukurilah itu. Namun jangan sampai dibangga-banggakan. Jangan sampai menganggap remeh mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Mas Jamal, amalkanlah ilmu sampean sebatas kemampuan sampean. Namun jangan lupa teruslah belajar dan koreksi diri. Jangan membatasi diri untuk belajar, sebab hadis Rasul pun sudah jelas. Belajarlah, tuntutlah ilmu meski sampai ke negeri Cina. Berapakah jauhnya Arab dengan Cina? Bagaimanakah budayanya, agamanya, bahasanya, kebudayaannya? Jika memang di sana ada ilmu yang kita butuhkan, tak ada jeleknya kita belajar di sana. Bukti bahwa belajar itu tanpa batas apapun. Mas Jamal, jangan lupa filosofi guru. Guru adalah digugu dan ditiru, dicontoh dan diikuti. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Temukanlah guru sejati, guru dalam diri. Seandainya belum ketemu, carilah mereka yang telah menemukan guru dirinya. Yang penting, jangan pernah merasa telah sampai, telah mampu, atau telah pandai, sehingga merasa tak perlu belajar lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kusampaikan, Mas Jamal. Jamaluddin mengangguk, menunduk, takdim, bersalaman, tak lupa mencium tangan Kang Rekso.
Dia tertegun dengan semua penjelasan, penjabaran Kang Rekso. Sekarang dia baru sadar bahwa di luar pondok pesantren ternyata ada orang alim yang tidak kalah dengan apa yang ada di dalam pondok pesantren. Campur aduk perasaan Jamaluddin antara haru, malu, dan syukur. Yang jelas dia merasakan apa itu pencerahan. Dan benar-benar baru kali ini dia tersadar, inilah yang disebut kebijaksanaan. Kang Rekso yang sehari-hari hanya seorang petani, ternyata di dalam dirinya ada mutiara yang berkilau yang tak dapat diukur berapa harganya. Tak terasa air mata Jamaluddin menetes saat berpamitan pulang, dan sekali lagi diciumnya tangan Kang Rekso sebagai tanda tunduk takdim. Sekian dulu wejangan Eyang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.